Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس wahai para manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan percantik, perindah, sederhanakan ketika kalian sedang bekerja. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqah, karena tidak mungkin ada satu orang pun yang akan diwafatkan oleh Allah kecuali jatah rezekinya itu sudah habis. Makanya konsep kematian bukan bagaimana dia meninggal, seperti apa dia meninggal, tapi konsep orang akan mati ketika jatah rezekinya itu sudah habis. Wa in abta'ah, walaupun rezeki itu berjalan dengan lambat. Makanya kalau ada orang yang rezekinya lambat, insya Allah umurnya panjang. Kalau cepat, cepat mah tinggi. Makanya kalau minta kepada Allah, minta rezeki yang halal, yang baik, sedikit aja ya Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban qalila. Berani? Kita mintanya rezeki yang katsira, yang banyak. Padahal orang, konsep kematian orang itu sesuai dengan kadar rezeki yang telah Allah tentukan. Maka ditekankan lagi sama Rasulullah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Maka kalau sedang bekerja, percantik, perindah, sederhanakan. Ditutup bentuk, bagaimana bentuk sederhana ya Rasul? Khudhu ma hallah, ambil yang halal. Wada'u ma harumah, tinggalkan yang haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salihin, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah. Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sampai nanti kita ketemu kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Dan semoga kelak Allah mempertemukan kita insyaallah di tempat yang terbaik, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang-orang mukmin itu telah masuk ke dalam surga
dan dibebaskan dari api neraka. Fawalladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memperjuangkan nasib saudara-saudaranya ketika mereka masuk ke dalam surga. Jadi ada orang yang ketika masuk dalam surga, orang ini tidak menikmati indahnya surga, tapi mencari saudara-saudara mukmin mereka di dunia. Kita cari, kalau kumpul di Masjid Darus Salihin, dicek dulu siapa jamaah Darus Salihin yang belum ada di surga. Dicari dari surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ketemu, kalau nanti ada yang tidak ketemu, laporkan kepada Allah. Sampai Allah berfirman, akhriju man araftum, kata Allah, keluarkan siapa di antara yang kalian kenal yang masih berada di dalam neraka. Makanya nanti di surga Allah sediakan khusus perumahan. Ini nama perumahannya apa sini nih? Nanti kalau di surga itu perumahannya disebut dengan perumnas jahannamiyin, perumahan khusus penduduk alumni neraka jahanam. Makanya jangan sampai ngontrak di situ. Itu khusus untuk alumni. Tapi kita berusaha untuk terus istiqamah agar kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Tapi seandainya ada di antara kita yang kemudian masih masuk ke dalam neraka, terjerumus ke dalam neraka, perjuangkan nasibnya. Allah katakan, akhriju man araftum, keluarkan siapa di antara mereka yang kau kenal. Maka kata Rasulullah apa? Faharramallahu suwarum 'alan nar, Allah haramkan wajah-wajah mereka dari api neraka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga persaudaraan kita di dunia menjadi wasilah sarana kita bersaudara insyaallah di dalam surga. Maka pesan yang sangat indah disampaikan sama seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, istakthiru minal asdiqail mu'minina fid dunya, perbanyak, kata beliau, untuk mencari saudara mukmin di dunia. Kenapa? Fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena saudara-saudara mukmin di dunia kelak pada hari kiamat bisa memberikan syafaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini masih nuansa kita berada di bulan Syawal. Teruslah berdoa kepada Allah. Kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalallahu lahum. Mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para salafus salih, orang-orang yang salih di antara kita, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan selepas Ramadan, berdoa agar pelaksanaan ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita, semoga Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah dan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tanda diterimanya sebuah ibadah, kalau kata seorang ulama salafus salih mengatakan, tanda diterimanya sebuah ibadah, wa min jaza'is sayyiati wa min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyiati as sayyiatu ba'daha. Tanda diterimanya sebuah ibadah, ketika kita beribadah maka Allah mudahkan untuk beribadah setelahnya. Tanda qiyamul lail kita diterima di bulan Ramadan, Allah mudahkan kita melakukan qiyamul lail selesai dari bulan Ramadan. Tanda diterimanya amal ibadah salat 5 waktu kita di bulan Ramadan, Allah mudahkan kita melakukan ibadah yang sama selesai Ramadan. Artinya tanda diterimanya sebuah ibadah adalah orang-orang yang istiqamah setelahnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Istiqamah itu berat, yang ringan istirahat. Makanya sampai Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Allah.
Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman. Karena orang beriman pasti mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Apa kemudian? Tsummas taqamu. Kemudian ucapan ini dibuktikan dengan amal perbuatan, dia istiqamah untuk menjaga ini. Makanya seorang nabi namanya Nabi Yusuf, beliau terus berdoa kepada Allah, minta agar mampu untuk istiqamah sampai nanti mati di atas amal yang saleh. Apa doanya Nabi Yusuf, masih ingat? Doanya Nabi Yusuf. Lama kita kajiannya sampai lupa. Allah abadikan dalam surah Yusuf ayat yang ke-101. Kita lihat kalimat doa dari Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Rabb, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian dari kerajaan. Maka Nabi Yusuf diangkat oleh Allah untuk menjadi menteri keuangan di kerajaan yang berada di Mesir. Kemudian setelah memuji kepada Allah, Engkau berikan aku sebagian dari kerajaanmu. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan Engkau ya Rabb juga memberikan kepadaku apa? Kecerdasan otak sehingga mampu menakwilkan mimpi. Salah satu mimpi yang masyhur yang ditakwilkan sama Nabi Yusuf, mimpi apa? Mimpi seorang raja yang melihat 7 ekor sapi gemuk apa? Memakan 7 ekor sapi kurus. Maka kemudian ditakwil sama Nabi Yusuf, ternyata sapi gemuk itu adalah simbol 7 tahun dia akan makmur, dan 7 sapi kurus 7 tahun selanjutnya adalah simbol bahwa di kerajaan itu, di negara itu penuh dengan kesulitan, paceklik. Apa kemudian setelah ditakwil baru jelaskan lagi, wa 'allamtani min ta'wil hadits fatiras samawati wal ard. Ini belum berdoa, masih dipuji dulu Allah. Fatiras samawati wal ard, Engkau ya Rabb Fatir, pencipta langit dan bumi. Dilanjutkan lagi pujiannya, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku di dunia dan engkau juga pelindungku di akhirat. Baru disebutkan doanya. Doanya pendek, tawaffani, lupa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Hafalkan doa ini, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Artinya apa? Tawaffani muslima ya Rabb, matikan aku dalam kondisi beragama Islam, wa alhiqni bisalihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Hafal? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mati di atas dinul Islam, dan kelak insyaallah kita kumpul bersama dengan orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita, kajian bedah buku Mujibatul Jannati fi Daw'is Sunnah. Amalan-amalan sunnah yang akan menjadi pembuka pintu surga. Amalan-amalan sederhana yang menjadi pembuka pintu surga sampai kepada pembuka pintu surga yang ketiga. Apa pembuka pintu surga yang ketiga? Yaitu orang-orang yang melaksanakan yang wajib dalam Islam. Ada sebuah hadis, dan ini insya Allah jadi motivasi bagi kita. Kata sahabat, Rasulullah mengatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Salat 5 waktu. Ada seorang sahabat minta, ya Rasul, apa kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadaku ya Rasul? Maka Nabi ngomong 5 waktu. Yang kedua,
Kata sahabat, qala hal alayya ghairuha ya Rasul? Adakah dari amalan salat yang lain? Kata Nabi, la, enggak ada lagi. Illa an tatawwa'ah, kecuali engkau pingin tatawwu', menambah salat sunnah. Berarti yang wajib hanya 5. Ditanya lagi, apa lagi ya Rasul yang wajib? Wa shiyamu Ramadan, cukup puasa Ramadan. Apakah ada yang lain ya Rasul? Kata Nabi, enggak, kecuali engkau pingin nambah yang sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu az-zakah. Kemudian disebutkan lagi yang ketiga, apa lagi kewajiban kepadaku ya Rasul? Zakat. Tanya, ada yang lain? Enggak ada. Kecuali engkau pingin nambah namanya sunnah. Maka kata sahabat, wallah, nih lihat, sahabat ngomong, wallah, demi Allah ya Rasul, la azidu ala hadha, aku enggak akan nambah apa-apa. Wis pokoknya salat 5 waktu, enggak qabliyah, enggak ba'diyah, wis enggak. Puasa Ramadan, enggak ada puasa yang lain, kata sahabat. Pokoknya aku hanya nih, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat enggak nambah. Kata Rasulullah, aflaha in sadaqah, engkau akan beruntung jika ucapanmu itu benar. Ternyata salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat tanpa ada tambahan yang sunnah sudah bisa masuk ke dalam surga. Di hadis yang lain nanti kita bahas. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Ini ada seorang sahabat sama. Sahabat ini datang, ya Rasulullah. Ini sahabat ngomong, apa? Ara'aita idza shallaitu al-maktubat ya Rasul? Gimana pendapatmu kalau aku hanya salat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, dan aku hanya puasa Ramadan. Wa halaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram. Adkhulul jannah, apakah kau masuk surga? Kata Nabi, na'am, engkau akan masuk surga. Berarti cukup aja salat 5 waktu, enggak usah tahajud, enggak usah qabliyah, enggak usah ba'diyah, enggak usah duha, enggak usah apa lagi? Enggak usah salat taubat, enggak usah salat apa lagi? Selain salat yang enggak usah salat tahiyatul masjid, wis salat 5 waktu sudah cukup. Tapi ingat, ini kalau salat wajibnya sempurna. Yang jadi masalah kan salat kita enggak ada yang khusyuk dalam salat. Apa khusyuk, Pak? Ibu tahu arti khusyuk itu apa? Aku juga orang pengen khusyuk sampai merem kalau sholat. Padahal kalau sholat itu sunnahnya jangan merem. Harus apa? Melek, sunnah itu. Makanya dalam kitab Fiqh Sunnah Lin Nisa itu dijelaskan di antara hal-hal yang dibenci, artinya hal-hal yang makruh, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam sholat, salah satunya adalah menutup mata dalam sholat. Kenapa tidak boleh menutup mata dalam sholat? 1, biar tidak sama dengan ibadahnya agama yang lain. Agama apa yang ketika nyembah sambil tutup mata? Orang yang pakai dupa itu apa? Yang begini. Agama apa itu? Udah ya. Kemudian orang-orang Yahudi sama, di depan rahib-rahibnya mereka menunduk dengan menutup mata. Maka Nabi minta khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Yang kedua, kenapa tidak menutup mata? Karena membuka mata itu lebih dekat dengan sunnah. Karena Rasulullah itu membuka mata. Yang ketiga, ketika kita membuka mata, insya Allah mengurangi ngantuk. Jangan dikira orang yang nutup mata kemudian khusyuk, enggak. Kecuali kalau dengan menutup mata membantu kehusyuan, maka boleh menutup mata, tapi bukan masuk kategori sunnah dalam salat. Syukran. Makasih. Alhamdulillah. Maka para jamaah dirahmati Allah, kita lihat sebentar apa definisi khusyuk itu. Apa khusyuk, Pak? Khusyuk itu kalau kata Allah di surah Fussilat ayat yang ke-39, Allah katakan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a
Dan di antara tanda-tanda bahwa engkau melihat bumi kering dan gersang. Khasyi'an itu artinya secara secara lafzi ya makna kering dan gersang. Seperti kalau ada sawah kering dan gersang, berarti apa kondisi sawah? Tenang, nggak ada pergerakan. Makanya dikatakan khusyuk itu ada dua definisi khusyuk itu. Cirinya dua, satu hadirnya hati dalam salat, yang kedua tenangnya anggota tubuh. Makanya kalau ada orang salat sering goyang, garuk, ini berarti sudah tidak khusyuk. Jadi tenangnya anggota tubuh dan hadirnya hati, ini yang berat. Kita kadang hatinya kemana? Makanya ada orang model salat tuh banyak. Ada yang kalau takbir begini, Allahu Akbar, dia taruh dia ke samping di lambung. Kenapa? Karena memahami di sini posisi hati. Makanya kalau salat dia pegang hatinya biar nggak kemana-mana. Walaupun begini nggak akan menunjang. Kenapa? Yang menjadikan hati tidak kemana-mana itu khasyi'ah. Kata Rasulullah kalau untuk urusan salat agar mampu menghantarkan orang ke surga, kata Nabi wasiatnya apa? Idza kumta fi salatika fasalli salata muwadda'in. Kata Nabi kalau engkau sudah mau berdiri melaksanakan salat, yakini kalau itu adalah salatmu yang terakhir. Bisa? Berat ternyata, Pak. Bahkan kita dalam sholat ngatur habis ini, apalagi disiapkan tadi, habis ini jangan pulang dulu ada sarapan. Maka dalam sholat subuh kebayang, iki sarapan ini apa ya? Makanya sampai Nabi ngomong, subhanallah. Ini terutama Jumatan juga, hati-hati yang senang Jumatan yang mencari makanan. Apa kata Rasulullah? La tusallu bihadratit ta'am. Jangan sholat kalau makanannya sudah dihidangkan. Makanya kalau para ibu kalau nyiapkan buka, antara menu berbuka dengan makanannya itu dipisah. Kalau menu buka dengan makanan sudah jejer di atas meja, sunnahnya suami itu makan dulu. Jangan hanya minum, makan kurma juga ke masjid. Ini gak akan khusyuk. Kenapa? Kebayang. Ya kalau aku sholatnya subuh ya nanti ambil istriku nanti. Makanya hal-hal yang akan mengurangi kehusyuan dari kondisi begitu, Pak. Bahkan kata Nabi, kalau bapak ibu kondisi ngantuk berat, jangan sholat, tidurkan dulu. Ini benar, ini sahih hadis nih, Pak. Jadi kalau bapak ngantuk berat karena mungkin apa? Baru tidur, safar perjalanan sampai jam rumah mungkin jam 2, tidur sejenak sama istri bangunin, Mas tahajud. Kalau dalam tahajudnya takbir Allah non begini, lupa bacaan, baca wal asri sampai ke surah At-Tin, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau sudah kayak begini kacau, lebih baik jangan sholat. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Sampai sedetail itu. Artinya khusyuk ini perkara yang berat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan kepada kita, ini yang paling berat kita pahami hadisnya. Apa kata Nabi? Awwalu syai'in, yang perkara pertama kali kata Nabi, yurfa'u min hadil ummah, yang akan diangkat dari umat ini kata Nabi. Artinya yang pertama kali akan diangkat dari kehidupan umatku kata Rasulullah, al-khusyuk, yaitu khusyuk. Hatta la tara fiha khasyi'ah, sampai kalian itu tidak tahu, tidak mendapati orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Makanya dalam Islam itu ada syaitan namanya yang di masjid. Siapa yang di masjid? Setan di masjid namanya khinzib. Diingat namanya nih, khinzib. Apa kerjanya? Ini setan di masjid, nggak pernah keluaran dari masjid. Ini nggak pernah ke diskotik, ini nggak pernah ke kafe. Memang kerjanya di masjid. Apa kerjanya setan ini? Kata Rasulullah, setan ini kalau mendengar azan dia akan lari terbirit-birit dari masjid, sampai dalam larinya itu saking takutnya dengan suara azan itu sampai terkentut-kentut. Makanya kalau ada orang takut dengan suara azan itu pada dasarnya adalah setan. Azan kok ditakuti? Nah itu setan itu.
Selesai adzan dia balik ke masjid, iqamah, lari lagi terkentut-kentut. Sampai kemudian kalau sudah masuk ke masjid, maka setan ini mulai beraksi. Makanya sampai Nabi berpesan, apa kata Rasulullah? Kalau salat apa? Sufufakum, lurus, rapatkan saf. Kalau sudah lurus sama rapat, apa kata Rasulullah? Hadu bainal manakib syaddul khalal. Kalau bisa itu sampai sedikit ketemu, nempel. Kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Wala tadaru kharajatil lisyayatin. Dan jangan sampai ada celah yang setan bisa masuk. Siapa nama setannya? Khinzib. Di hadis riwayat Abu Daud apa kata kerjaannya? Kerjanya itu dia berbisik lewat telinga kiri. Bisikannya lewat telinga kiri. Apa bisikannya? Kata setan, udhkur kada, ilingo iki, lingo inki. Makanya terbayang jarum ketemu kadang dalam salat, kunci ketemu dalam salat. Bahkan ibu-ibu kalau rumahnya ketempatan arisan sore hari, itu menu untuk dimasak ketemu dalam salat. Sampai sedetail itu. Kenapa? Karena khinzib ini tahu kondisi kejiwaan kita sedang apa. Dia datang dan membawa bisikan. Makanya kadang kita ikuti sampai kemudian 10 godaannya khinzib agar orang itu tidak khusyuk. 1, dibikin gatal. Jadi kalau sering gatal dalam sholat, khinzib mulai bekerja. Contoh Pak, contoh nih. Coba Bapak ketika gatal garuk. Apa setelahnya? Pasti gatalnya pindah. Kita pindah lagi tangan itu. Selesai, pindah lagi. Kenapa? Berarti khinzib ini telah berhasil mengurangi kekhusyuan, fokus kita dengan gatal. Itu kerjaannya. Yang kedua dibikin bersin. Yang ketiga dibikin batu. Yang keempat dibikin menguap. Yang kelima banyak aktivitas dibikin ingat sesuatu. Sampai puncaknya dibikin lupa rakaat keberapa. Pernah? Enggak usah rakaat, kadang sujud lali. Iki sujud kepira ya. Ini kerjanya khinzib. Makanya ada satu buku namanya Talbil Iblis. Talbil Iblis ini menerangkan tentang bagaimana iblis-iblis itu menggoda manusia. Dalam sholat dibikin begitu Pak. Makanya pernah ada sahabat, ini sedikit saya cerita. Ada sahabat namanya Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini datang menemui Rasulullah. Kemudian berkata, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasul, setan ini telah menghalangi antara aku dengan salatku dan antara aku dengan bacaanku. Kacau bacaanku ya Rasul. Kadang, mohon maaf nih, kita baca surah apa itu? As-Saff. Tapi kadang ditutup dengan surah Al-Jum'ah. Iya. Kadang kita membaca An-Nazi'at ditutup dengan surah Abasah. Di mana ketemunya? Fa idza ja'atis. Ini kadang ja'atis sokho apa ja'atit tamatil kubra. Ini kalau setan kayak begini, bapak ibu dibikin kacau, lelah, capek otaknya dalam salat itu apa? Ini sama pernah dirasakan seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As. Apa kata Nabi? Dzalika syaitan yuqalu khinzib. Itu namanya syaitan yang disebut dengan khinzib. Fa idza ahsastahu, kata Nabi, kalau salatmu kacau, khinzib telah menggodamu, fata'awwad billah. Kalau bapak ibu salat sendiri nih, kemudian fokusnya berat banget, sulit khusyuk, maka kata Nabi, bertawudlah dalam salat, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yakful ala yasarika thalatha, dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Simbol perlawanan dengan khinzib. Gimana kalau salat berjamaah? Salat berjamaah cuy seakan sebelah. Itu simbol. Simbol artinya sama dengan kalau orang mimpi takut, mimpi dikejar-kejar syaitan, apa dilakukan? Ta'awud, habis itu meludah ke sebelah kiri. Tapi dilihat dulu, kalau suami ibu di sebelah kiri jangan diludahin nanti. Jadi
yang paling berat dalam kehidupan kita. Walaupun amal ibadah wajib sudah menghantarkan ke surga, tapi amal ibadah wajib kita tidak sempurna, maka perlu ada tambahan. Makanya dalam sebuah hadis Allah katakan begini, idza man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bi inna baitan fil jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang menjaga solat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah atau sebuah istana di dalam surga. Mana yang 12 rakaat? 12 rakaat mana nih? Dijelaskan sama Rasulullah 12 rakaat. Di hadis yang lain 10 rakaat. Kalau kata Ibnu Umar, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku hafal dari hadis Nabi 10 rakaat. Dijelaskan, pertama mana yang 10 rakaat? Rakaataini qabla adh-dhuhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang disebut dengan apa? Rawah. Berarti asar ada? Enggak ada. Qabla maghrib? Enggak ada. Qabla isya? Enggak ada. Tapi ingat nih, ini yang rawatib muakkad. Ada yang ghairu. Di hadis yang lain 12 rakaat. Mana kalau 12 rakaat? Qabliya zuhur 4. Bahkan kata Rasulullah, man hafadha 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Lihat dalam sebuah hadis, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa kok waktu zuhur itu paling banyak qabliyah sama ba'diyahnya? Berarti kalau dikerjakan semua berapa rakaat akhirnya? 12 nih, Pak. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat zuhurnya, 4 rakaat setelahnya. Kalau di total 12. Salat yang paling banyak zuhur, padahal zuhur itu waktunya waktu sibuk, waktu kerja, istirahat hanya 1 jam. Bahkan antara adzan dan iqamah begitu pendek. Kenapa kira-kira kok zuhur paling banyak dikerjakan qabliyah sama ba'diyahnya? Kenapa kira-kira, Pak? Rasulullah menjabarkan, di waktu zuhur itu tuftahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Maka Nabi mengatakan, aku senang ketika pintu langit sedang dibuka, aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu zuhur itu dibuka pintu langit. Artinya apa? Kalau dibuka pintu langit, amal ibadah manusia itu mudah mustajabah dan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kemudian ketika salat zuhur dikuatkan terbukanya pintu langit ketika Bapak baca iftitah. Apa dibaca iftitahnya? Baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai situ. Apa kata Rasulullah? Ketika ada sahabat membaca iftitah pakai iftitah ini, kata Nabi, ra'aitu bid'an wa thalathina malaikatan yastabdirunahu ayyuhum yaktubul awal. Kata Nabi, aku melihat kurang lebih 30 malaikat berlomba-lomba mencatat yang apa yang kalian baca. Maka sejak itu Abdullah ibnu Umar iftitahnya pakai iftitah itu. Pakai apa? Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Walaupun iftitah itu banyak, ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu, ada yang kabira, ada apa lagi iftitah?
Pokoknya kabira Ustaz. Kabira alhamdulillah kata subhanallah burata wasila inni wajjahtu. Ini hafal sejak SD pasti. Padahal model iftitah itu banyak variasi, silahkan. Mungkin duhur baca ini, nanti maghrib baca iftitah ini, isya baca iftitah ini. Itu boleh, bahkan itu yang lebih baik. Kenapa? Karena Nabi kalau ngajarin berarti itu kalau dipraktekin baik. Sama dengan nanti bapak lagi sujud, baca apa dalam sujud? Ketika turun ayat apa? Sabbi isma rabbikal a'la. Turun surah Al-A'la. Apa kata Rasulullah? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan Al-A'la ini bacaan dalam setiap sujudmu. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka kata Nabi ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat ini bacaan dalam rukuk kalian. Makanya bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud itu banyak variasi. Pertama, subhana rabbiyal azim, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini banyak variasi. Boleh salat duhur baca ini, salat maghrib baca ini. Itu menunjukkan bahwa Nabi mengajari banyak bacaan salat. Maka para jamaah dirahmati Allah, berarti amal ibadah wajib salat kita belum menjadi penghantar ke surga, karena amal ibadah wajib kita belum sempurna. Sampai Nabi mengatakan begini, innar rajul, sesungguhnya ada seseorang yang layan sorifu, dia selesai melaksanakan salat, wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi, tapi dia hanya dapat pahala 1/10. Berarti kalau 1/10 itu gini, kalau salat subuh tadi, salat subuh berapa menit tadi? 10 menit contoh. Dari 10 menit ini berapa khusyuknya untuk Allah? Khusyuk tadi apa? Hadirnya hati dan tenangnya anggota tubuh. Berarti hadirnya hati itu apa maksudnya? Bacaannya dengan otak yang kita renungi dan di hati itu nyambung. Kalau kita jujur, kira-kira dari 10 menit berapa khusyuknya untuk Allah? 10 menit? 5? Nggak nyampe, Pak. Allahu Akbar. Ini sudah datang bisikan itu. Makanya kata Ibnul Qayyim itu, kalau ada orang yang salat kemudian datang bisikan, maka ada 5 tingkatan orang yang dalam salat. 1, ada mu'adzab, ada orang yang dengan salatnya dia diadab. Siapa orang yang diadab dengan salatnya? Orang yang tidak sempurna rukun wudhu sama rukun salatnya. Makanya hati-hati ketika sedang salat, rukun wudhu, rukun salat sempurnakan. Ada berapa rukun wudhu? Rukun wudhu ada yang disebutkan di Al-Quran aja dulu. Di Al-Quran ada 4. Faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini rukun. Kemudian kata ulama ditambahin, ada niat. Ini tambahan dari para ulama. Ada tertib, ada muwalah. Artinya wudhu itu harus bersambung. Sama nanti dengan salat. Kemudian yang kedua, ada orang yang salat tapi salatnya apa? Tidak mendapatkan pahala. Mana orang yang salat tidak dapat pahala? Ketika salatnya dia tidak khusyuk. Yang ketiga, ada orang yang salat dapat pahala sedikit. Mana yang dapat pahala sedikit? Dari 10 menit salat subuh, antara khusyuk dengan tidak khusyuk lebih banyak mana? Lebih banyak tidak khusyuk. Berarti dapat pahala sedikit. Yang keempat, ada orang yang salat dapat pahala banyak. Mana yang dapat pahala banyak? Kebalikan dari yang nomor 3. Dari 10 menit salat subuh, khusyuk dengan tidak khusyuknya lebih banyak khusyuknya. InsyaAllah para bapak ibu sudah masuk yang ke, InsyaAllah paham lah. Ternyata berat Pak, ya Allah, saya rasakan.
Baru yang kelima ini tingkatan apa? Orang yang sholat, dengan sholatnya surga itu didekatkan. Seperti mana? Sholatnya para sahabat. Pernah ada sahabat yang sholat ketika sedang apa? Perang. Kemudian malam itu kan istirahat. Kalau di zaman Nabi itu perang hanya di waktu siang. Nggak boleh nyerang ketika orang nggak siap. Malam itu istirahat, tapi tetap berjaga untuk apa? Menjaga barangkali ada musuh yang menyelinap untuk membusuk kaum muslimin. Ada sahabat yang sedang berjaga, dia minta kepada temannya, tolong gantian yang jaga, engkau istirahat, aku yang jaga. Artinya ketika sahabat ini sedang salat, subhanallah ya Pak, ini orang khusyuk ya. Maka sahabat ini dalam salat tahajudnya, beliau membaca surah Al-Kahfi. Ada musuh yang datang. Di perang itu anaknya terbunuh, maka musuh ini menyelinap pingin balas dendam, aku tidak akan pulang kecuali harus membunuh kaum muslimin. Akhirnya malam itu dia mengincar, mendapati orang yang sedang sholat, dia anak panah ini diarahkan, tembus di bagian dada. Mohon maaf, satu tembus di bagian dada, sedikit pun dia tidak bergeming dalam sholatnya, masih tetap melanjutkan bacaan surah Al-Kahfi. Dibidik lagi anak panah yang kedua, sampai ke 10 kali anak panah, baru beliau itu ruku. Sampai beliau berkata apa? Kalau tidak aku khawatir dengan keberadaan kaum muslimin, aku akan lanjutkan bacaan Al-Kahfi sampai selesai. Bayangkan, ada orang yang sholat kena anak panah masih gak terasa. Kita jangankan anak panah, nyamuk baru bunyi, belum nempel, baru bunyi kan, ini baru bunyi. Ya Allah, ternyata jauh kualitasnya. Makanya pembuka pintu surga yang ketiga ini menunaikan yang wajib itu berat. Makanya bagi orang yang khusyuk, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapakah orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim. Jangan sahun. Kalau sahun pindah ke surah yang lain. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka lah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Padahal alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang khusyuk, dan cara untuk mereka khusyuan, kesempurnaan dalam salat bagi orang-orang yang dalam kondisi salat sebisa mungkin berjamaah di masjid. Apa kata Nabi keutamaannya? Terutama yang sudah pensiunan itu. Yang sudah pensiunan itu sampai salat di rumah, Pak, yang 5 waktu ke masjid. Apakah yang belum pensiun boleh? Ya sama aja, tetap nggak boleh sih. Makanya jadilah pribadi-pribadi laki-laki yang soleh, jangan laki-laki yang solihah. Apa kata Nabi ini keutamaannya? Ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun. Jika ada seorang muslim yang dia menghadiri salat berjamaah, salat 5 waktu berjamaah, fayuhsinu wudu'aha, dia sempurnakan wuduknya di rumah. Ini konsepnya. Kalau mau ke masjid, ambil wuduk di rumah. Jangan di masjid wuduknya. Kenapa? Karena kalau ambil wuduk di rumah, maka langkah pertama itu akan menghapus dosa. Langkah yang kedua akan menaikkan derajat. Dari mana? Selama kita masih berjalan sampai ke masjid. Makanya kalau rumah pas di depan masjid, ini pintunya ya masuk lewat yang agak jauh. Ini sunnah, Pak. Kenapa? Karena langkah-langkah kaki menuju ke masjid ini menjadi tanda dan menjadi bukti kelak di hadapan Allah. Makanya Allah turunkan surah Yasin ayat yang ke-12. Monggo dibacakan Yasin 12. Diingat Yasin wal Qur'anil Hakim. Langsung 12 apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hafal? Apa berartinya?
Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami pula, kata Allah, mencatat apa yang mereka lakukan. Wa athar, athar itu apa? Athar itu artinya bekas. Ketika turun ayat ini, ada Bani Salim, tahu Bani Salimah? Bani Salimah itu rumahnya di sekitar Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain tahu Pak? Yang umrah itu kan ada, biasanya masuk kategori apa nih? Rekreasinya ke Masjid Qiblatain. Jarak dari Qiblatain ke Masjid Nabawi itu lumayan jauh. Berapa kilo? Kurang lebih 10 kilo. Dari Qiblatain ke Masjid Nabawi. Di Qiblatain ini ada Bani, namanya Bani Salimah. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami Bani Salimah ini pindah rumah ke sekitar Masjid Nabawi. Untuk apa? Agar kami bisa melaksanakan sholat 5 waktu bersama dengan engkau di Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Diyarukum tuktabu atharukum, kampung-kampung kalian itu akan dicatat bekas kakinya menuju ke dalam masjid. Makanya semakin banyak langkah kaki ke masjid, insya Allah langkah itu akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Kalau sudah masuk ke masjid, dari pojok masjid ke depan, ini langkahnya sudah enggak dicatat lagi. Terus apa kalau sudah berada di masjid? Ini keutamaan orang salat berjamaah, maka usahakan. Kalau orang berada di masjid, apa yang dilakukan? Apa keutamanya orang di masjid? Orang kalau masih berada di masjid, itu tetap di dalam doa malaikat. Apa doanya malaikat kepada orang yang berada di masjid? Doanya malaikat enggak tahu? Enggak pernah dengar nggih, Pak? Kalau bapak seperti kayak kita ini masih di masjid, itu di subhanallah, ini keutamaannya. Apa kata malaikat? Allahumma gfir, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, turunkan rahmat kepada hambamu selama dia masih berada di masjid. Sudah minta diampuni dosanya selama di masjid, diturunkan rahmat selama dia berada di masjid. Bahkan lihat kalimat yang terakhir, doanya malaikat, Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya ketika dia berada dalam masjid. Makanya kalau sedang di masjid, perbanyak beristighfar. Lebih-lebih kalau bapak ibu sudah kehilangan kedua orang tuanya. Ada yang sudah meninggal orang tua, sudah yatim piatu. Pak takmir nanti dicatat, kasih kasih zakat. Nah, kalau benar nih subhanallah Pak, ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23, ini kaitannya nanti begini. Makanya kalau sedang di masjid, itu malaikat itu sedang mengepakkan sayapnya. Tapi ingat nih, selama di masjid itu 2 syarat terpenuhi. Malam yuhaddits fi, selama kita belum batal wudunya. Kalau sudah batal, contoh tadi mungkin jam 5 batal. Wis nanggung ku awis menisan wudu ketika mau sholat. Maka kalau sudah batal, kita sudah tidak lagi didoakan sama malaikat walaupun kita di masjid, kecuali kita wudu lagi masuk, baru nanti didoakan lagi. Yang kedua, malam yu'dhibi, selama keberadaan kita itu enggak mengganggu orang lain. Makanya kalau sudah masuk ke masjid, cukup salaman, jangan diajak ngobrol. Orang mau doa, gimana diajak ngobrol? Maka yang ngajak ngobrol itu setan. Benar, kenapa? Karena bisa didoakan sama malaikat. Kenapa? Karena dia mengganggu keberadaan orang berada di masjid. Ini subhanallah. Makanya Nabi mengatakan, siapa di antara orang muslim yang melaksanakan salat, hadir melaksanakan salat 5 waktu, fayuhsina wudu'aha, kemudian dia memperbagus wudu'nya, wa khusyu'aha, dia perbagus khusyuknya, wa ruku'aha, lihat kalimatnya, dan dia perbagus rukuknya. Rukuk nih, makanya salat itu letaknya di 2. Apa? Gerakan salat itu penunjangnya di mana? Rukuk sama sujud. Makanya kalau rukuk sama sujud tidak sempurna, kata Nabi apa? Innallaha la yanduru ila salati rajulin. Allah tidak melihat kepada salatnya seseorang. Mana salatnya orang yang enggak dilihat? La yuqimu salbuhu 'inda ruku'i wa sujudi.
Orang yang solatnya tidak diterima, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, orang yang ketika rukuk sama sujud tidak sampai lurus punggungnya. Makanya imam itu lebih baik apa? Tenang sampai punggung itu benar-benar lurus agar jamaah juga sama-sama lurus, karena itu akan menjadi tanda bahwa solat kita diterima oleh Allah. Maka para jamaah rahmati Allah, illa kanat kafaratan lima qabla minadz dzunub, maka hadirnya kita ke masjid itu menjadi sarana penghapus dosa. Malam yu'ti kabiratan, selama kita tidak menunaikan atau melaksanakan dosa besar, wa dzalika dahru kulluh, dan ini berlaku sepanjang masa. Artinya kalau Bapak hadir ke masjid, langkah kaki dicatat, mengaitkan derajat, kemudian menjadi sarana penghapus dosa. Semoga Bapak Ibu Allah berikan keistiqomahan ke masjid sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika kita kembali menghadap kepada Allah, dosa-dosa kita sudah tinggal sedikit insya Allah. Bahkan sebisa mungkin dosa kita sudah diampuni sebelum kita menghadap kepada Allah. Insya Allah siap istiqomah 5 waktu ke masjid nggih? Insya Allah. Yang pensiunan ke masjid ya, Zuhur jam 11, berangkat jam 10 Pak. Lebih-lebih hari Jumat. Hari Jumat, ingat nggak kalau hari Jumat apa? Ini sedikit terakhir Pak. Ini bagi para pensiunan lah, saya singgung pensiunan. Karena di sini insya Allah belum ada yang pensiun. Persiapan. Nanti ketika pensiun wis kaget ke masjid terus. Apa kata Rasulullah? Idza kana yaumul jum'ah, kalau datang hari Jumat, kana ala kulli babin kana ala kulli babin minal abwabil masjid malaikatun. Kata Nabi, kalau datang hari Jumat itu, maka Allah utus para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Khusus hari Jumat. Malaikat itu datangnya hari Jumat. Apa yang dilakukan malaikat? Yaktubunal awal fal awal. Malaikat itu datang mencatat orang yang datang pertama sama yang datang pertama. Jadi kalau orang datang ke masjid dicatat sama malaikat. Ini bukan raqib atid ya, ini khusus untuk sholat Jumat berdiri pintu-pintu masjid. Hatta idza jalasal imam, sampai imam itu duduk. Imam duduk apa berarti? Imam duduk berarti kondisi apa Jumatan itu? Imam duduk, kondisi azan. Kan azan, imam atau khotibnya duduk. Maka malaikat ini kalau sudah azan, malaikat sudah nggak lagi mencatat. Tawaf as-suhuf, lembaran itu ditutup, nggak lagi dicatat. Orang yang datang itu nggak dicatat sama malaikat kalau sudah azan. Terus siapa yang mencatat? Hanya mendapatkan catat raqib atid saja. Walaupun mohon maaf, ada orang kantoran namanya tertera di sini, walaupun ada nama malaikat gak ngaruh. Ikut malaikat gak dicatat. Kenapa? Karena datang sudah Makanya kalau bisa Jumatan bagi para pensiun datang sebelum. Ini bukan hanya bagi para pensiun, semua biar dapat keutamaan insyaallah. Semoga salat-salat kita menghantarkan menjadi pembuka di antara pintu-pintu surga. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.